Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafis Dulamjad dengan NIM 0447077968 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Semarang. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktek 1 saya dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya diminta untuk merancang struktur HTML semantik dan valid. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka pengguna CSS dengan menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, alert box. Di sini saya sudah membuatnya di VS Code. Yang pertama saya ada CSS, ada style ini untuk mengatur tampilan UI-nya. Kemudian ada image, saya tambahkan untuk image-nya ini ada image buat modul yang sudah dikirimkan oleh dosen. Kemudian ada JS-nya. Yang pertama ada data.js. Data.js ini adalah data yang dikirimkan oleh dosen yang berisi 3. Ada data pengguna, data bahan ajar, sama data tracking. Data penggunanya ini ada ID, terus data bahan ajarnya ini ada untuk tracking bahan ajar, sama trackingnya ini pengiriman modul. Oke, lanjut ada app.js ini yang saya buat. Ini adalah untuk program yang saya buat. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian di sini saya tambahkan urutannya, itu ada dashboard HTML, ada history, ada index, ada laporan HTML, stok HTML, ada tracking HTML. Oke, di sini saya mau menjalankan dari program saya. Nah, di sini adalah tampilan website yang telah saya buat. Saya membuatnya sederhana saja. Yang pertama sesuai dengan perintah dosen terkait halaman login. Di sini saya memakai index HTML. Terdapat inputan email, password, terus terdapat form login, terdapat tombol lupa password dan daftar. Ketika sudah, di sini saya menambahkan di index HTML headernya ini saya menambahkan logo UT, nama, nama Sita UT Sistem Informasi Tiras, dan transaksi bahan ajar. Di sini kodenya. Kemudian lanjut ada garis pemisahnya. Sini saya tambahkan garis pemisah. Saya tambahkan juga form login. Ini formnya. Ini. Saya tambahkan aksi tambahan berupa di sini ada modal lupa password sama modal untuk daftar. Lupa password sama daftar akun. Di sini saya menggunakan data JS yang telah dikirimkan sama dosen. Ini adalah data JS-nya.
Data penggunanya, contoh kita akan memasukkan rina@ut.ac.id. Kita login ke Rina, untuk passwordnya Rina123. Nah, ketika kita login nanti akan beralih ke dashboard seperti ini. Nanti akan masuk, kita keluar dulu. Di sini saya ada lupa password, contoh rina@ut.ac.id, kirim tautan reset. Nah, di sini saya ada pop up untuk tautan reset terkirim ke rina@ut.ac.id untuk ketika kita lupa password. Di sini saya tambahkan simulasi karena ini hanya simulasi. Oke. Di sini juga ada daftar akun, contoh data pengguna yang tidak ada di sini saya tambahkan untuk mendaftar. Contoh saya tambahkan Nafis, nama saya sendiri, @ut.ac.id. Sini Nafis 123. Ketika login, nanti di sini ada pemberitahuan pop up yaitu email atau password yang Anda masukkan adalah salah. Oke, karena email ini tidak ada dalam data JS. Tidak ada dalam data JS. Sehingga di sini saya mendaftarkan terlebih dahulu. Contoh Nafisul, emailnya nafis@ut.ac.id. Untuk passwordnya Nafis123. Lokasi UPBJJ Semarang. Oke, ketika kita daftar, terus di sini ada pop up registrasi berhasil login. Oke. Jadi ketika nanti saya login, nah kita bisa login kayak gitu. Selamat pagi Nafis. Ini adalah tampilan di dashboard ya, setelah dari indeks HTML ke dashboard. Di dashboard ini tampilannya untuk ini ya, dashboard. Di dashboard sendiri di sini ada headernya, ada logo UT, terus saya tambahkan navigasinya, dashboard HTML, stok HTML, tracking, laporan, history. Saya tambahkan logout ini, dashboard, informasi bahan ajar, tracking, laporan, history, logout. Lanjut, di sini saya ada greeting sesuai dengan waktunya. Selamat pagi Nafizul. Ini di sini menunjukkan pukul 3:01 pagi ya, waktu Indonesia Timur. Jadi ini nanti selamat pagi. Kalau di sini waktunya sesuai dengan waktu lokal, waktu malam, berarti di sini nanti akan muncul selamat malam Nafizul. Seperti itu. Untuk APPJS-nya ini di sini selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Fungsinya greeting by time. Oke, lanjut. Di dashboard ada informasi yang memuat informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan transaksi ya. Ini. Dashboard. Stok, tracking, laporan, transaksi, history. Ya seperti itu. Nanti ketika kita masuk, contoh kita akan masuk ke laporan. Ini ada dua, ada monitor progres DO sama rekap bahan ajar. Kalau kita contoh mau masuk ke informasi bahan ajar, tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan dashboard ya. Untuk codingannya ada di sini. Seperti yang tadi saya jelaskan PPJS-nya. Kemudian ke dashboard menu ya. Ini ada dashboard menu, ada informasi bahan ajar. Contoh di informasi bahan ajar ini kita bisa dashboard menu di tracking nih, di tracking ya, ada di tracking HTML, ini trackingnya.
Di tracking HTML ini sama, ada headernya masih sama. Terus kemudian di sini saya menambahkan from untuk input nomor DO, from cari DO-nya ya. Kemudian ini untuk hasilnya. Terus ini untuk urutan wajibnya. Nah, di sini saya menambahkan untuk dukungannya untuk pengiriman. Jadi misal saya masukkan sesuai dengan data yang ada di JS, ini nomornya 2023 001234. Ketika kita cari, nanti akan menampilkan nama mahasiswa, status, nomor DO, ekspedisi, tanggal kirim, kode paket, total, sama trackingnya ya. Ini di sini untuk tracking. Ada render kartu hasilnya ya, yang tadi itu. Untuk APBJS nya di sini. Oke. Ini sesuai dengan data yang ada di data JS. Di data tracking ya. Ini sesuai. Contoh kita cari data tracking yang lain. Agus Pranoto nih, sesuai. Agus Pranoto 220.000. Nah, misal contoh kita nomornya salah, nanti akan muncul pop up seperti ini. Nomor DO tidak ditemukan karena datanya tidak ada di dalam data JS. Kemudian di menu stok bahan ajar, masih bahan ajar. Di sini kita bisa cari nama barang, filter lokasinya, nanti dapat filter. Contoh, cari nama barang, manajemen keuangan. Kita cari, tidak menampilkan. Di sini saya juga menambahkan DOM untuk menambahkan stok. Contoh misal nama kita Imex ya, kode barangnya contoh EKMA 12, nama barangnya manajemen, jenisnya BMP, edisi 1, stoknya ada 9, kode lokasinya contoh Jakarta. Kita tambah, dari stok berhasil ditambahkan. Oke, ini nanti akan muncul di bawah sini. Ini covernya karena kita cuma masukkan image ya. Ini nggak ada di data, nggak ada di sini. Jadi nggak ada di data. Jadinya covernya masih. Kalau udah ada datanya nanti bisa. Ini ya di stok. Nih. Sama untuk headernya. Kemudian untuk formnya ini, form cari tadi dilanjutkan untuk filter pencarian kan. Ini baris stoknya. Ini datanya sesuai dengan data yang ada di data JS yang telah dikirimkan oleh dosen ya. Kemudian di sini ada laporan contoh monitoring flash DO, cari nomor DO nya tadi 2023 001234. Kita ditampilkan. Nah, nanti ada nih perjalanan sesuai dengan data JS. Contoh misal nomornya salah, dia akan muncul data tidak ditemukan. Rekap bahan ajar juga sama, ini sesuai dengan data JS ya. Register lokasi contoh Jakarta. Ya, Jakarta. Kemudian laporan sudah, informasi stok bahan ajar juga sudah. Ini di story nanti akan muncul di story ketika kita sudah transaksi ya. Ini menu logout ya, seperti itu.
Jadi itu sama. Jadi itu program berbasis web yang telah saya buat. Ini CSS-nya ya. Biasanya saya buat sederhana saja karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat masih kekurangan dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.